Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6111. Keesokan harinya, Jacob tidur sampai pukul 3 pagi. Meskipun Elaine tidak minum, dia baru-baru ini terobsesi menonton siaran langsung dan video pendek di ponselnya. Jadi dia tidak bangun dari tempat tidur sampai lewat pukul 10. Awalnya, Charlie berencana pergi ke villa di lereng gunung di Champs-Élysées hari ini untuk terus membantu Nanako dan meningkatkan penguasaannya terhadap energi spiritual. Namun, karena Claire datang sore ini, dia berencana untuk tidak pergi kemanapun pada siang hari. Hanya menunggu di rumah sampai waktu menjemputnya di bandara. Elaine mengantuk, menggosok matanya dan memegang telepon genggamnya. Dia keluar dari lift. Melihat Charlie sedang membersihkan ruang tamu. Dia bertanya padanya dengan rasa ingin tahu, menantu yang baik. Mengapa kamu tidak keluar hari ini? Biasanya pada jam segini kamu tidak keluar untuk membicarakan bisnis dengan klien? Setelah mengatakan itu, dia bertanya dengan sedikit gugup dan khawatir. Menantu laki-lakiku tersayang, apakah akhir-akhir ini sulit untuk menjalankan bisnis Feng Shui? Apakah ini akan memengaruhi kehidupan normal keluarga kami? Charlie berkata sambil tersenyum. Bu, kamu terlalu banyak berpikir. Bukan berarti bisnisnya tidak bagus, tapi karena saya menolak semua pekerjaan hari ini. Ya Tuhan, kata Elaine sambil menahan sakit. Menantu laki-lakiku tersayang, tidak bisakah kamu mengurus pembukuan? Anda tinggal pergi menemui pelanggan dan melakukan pemesanan, yang biayanya puluhan atau bahkan jutaan. Tapi kamu tidak menghasilkan banyak uang dan hanya membersihkan rumah. Bukankah itu kerugian besar? Lebih baik kau keluar dan menghasilkan puluhan atau jutaan dolar. Dan berikan ibumu 1%, yang jumlahnya ribuan atau puluhan ribu. Saya akan membantu Anda membersihkan rumah dan memastikannya bersih. Charlie tersenyum tak berdaya dan berkata, Bu, alasan aku tidak keluar hari ini adalah karena Claire akan kembali sore hari. Saya akan membereskan rumah dan menjemputnya di bandara ketika waktunya hampir habis. Dia sudah berada di Amerika Serikat untuk waktu yang lama. Aku tidak bisa membiarkan dia melihat rumah dalam keadaan berantakan begitu dia kembali. Ketika Elaine mendengar bahwa Claire akan kembali, dia bersorak kegirangan. Oh, Claire kembali? Apa dia benar-benar kembali? Aku sangat merindukannya. Charlie mengangguk dan berkata, Claire naik pesawat beberapa jam yang lalu. Dan dia akan tiba di sini dalam 6 atau 7 jam lagi. Saya kira sekitar pukul 4 atau 5 sore. Ini saat yang tepat untuk makan malam. Elaine buru-buru memarahi, gadis ini hanya memiliki kamu sebagai suaminya di hatinya. Dan dia bahkan tidak memiliki aku sebagai ibunya. Dia bahkan tidak memberitahuku hal sebesar itu yang tidak kuketahui saat dia kembali. Setelah mengatakan itu, dia melihat Charlie sedang mengepel lantai dan buru-buru melangkah maju dan berkata, Menantu laki-lakiku tersayang, rumah akhir-akhir ini agak berantakan. Ini semua salahku kalau ibumu tidak repot-repot membersihkannya. Tentu saja, ada juga anjing tua bernama Jacob yang berangkat pagi-pagi dan pulang larut malam. Pekerjaan apa yang bisa dia lakukan sepanjang hari? Aku tidak tahu. Ayo menantu yang baik, berikan saja pel itu pada ibu, biar ibu yang membersihkannya. Charlie berkata, Bu, kenapa ibu tidak membersihkan dapur saja? Serahkan saja padaku di ruang tamu. Tidak apa-apa. Elaine mengangguk. Kita berdua akan membersihkannya bersama-sama, ini pasti akan berjalan lebih cepat. Setelah itu, dia mengumpat dengan tidak senang. Si brengsek Jacob itu. Dia tidak keluar lagi. Dia tidak melakukan apapun sepanjang hari. Dia hanya menghabiskan waktu di asosiasi kaligrafi dan lukisan Bu Limahit itu. Saya tidak tahu apakah ada kekasihnya atau mantan kekasihnya di sana. Tepat saat dia sedang berbicara, Jacob datang dari lantai atas. Dia berjalan santai, tampak lesu dan menguap berulang kali. Tampaknya dia belum sepenuhnya sadar. Elaine dan Jacob sudah lama berpisah. Jadi dia pikir Jacob sudah pergi lama. Ketika dia melihatnya turun dari atas, dia langsung mengejek. Hei, kenapa wakil presiden tidak pergi ke asosiasi seni lukis dan kaligrafi hari ini? Bukankah disitulah kamu biasanya paling aktif berlari? Apa yang terjadi hari ini? Orang-orang tahu kamu pembohong dan mengusirmu? Ketika dia mendengar Elaine berbicara, ekspresi Jacob tampak seperti dia tiba-tiba terkena migrain. Mulutnya ternganga dan matanya hampir meledak. Dia meregangkan badan,
menepuk-nepuk wajahnya dengan kedua tangan, lalu berkata dengan nada meremehkan. Elaine, aku juga bisa bersenang-senang. Wah, senang sekali rasanya mengolok-olokku, kan? Elaine mengerucutkan bibirnya dan berkata, bagaimana mungkin aku menyebutmu komentar sarkastis? Apa yang kukatakan jelas benar. Kalau orang lain saja tidak mengerti kamu, Jacob, apa aku juga tidak bisa mengerti kamu? Katakan padaku apa? Bakatmu yang sebenarnya. Riset kecilmu tentang kaligrafi dan melukis lebih buruk daripada kios yang menjual barang antik palsu di jalan antik. Kamu masih punya keberanian untuk menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Saya tidak tahu siapa di antara presiden perkumpulan kaligrafi dan lukisan ini yang buta. Mereka membiarkanmu, pendekar pedang bekas, menjadi orang kedua yang memegang komando. Ketika dia tiba-tiba tenang suatu hari, kamu mungkin harus mengemasi barang-barangmu dan pergi. Jacob berkata dengan bangga, Elaine, angan-anganmu mungkin tidak akan terwujud. Presiden kita PI sedang mencari promosi baru-baru ini. Begitu dia naik pangkat, jabatan Presiden Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi akan menjadi milikku. Pada saat itu, orang kedua yang memegang komando ini tidak akan lagi menjadi orang kedua yang memegang komando. Tapi jadilah yang pertama dalam komando. Kenapa kamu harus repot-repot? Ketika Elaine mendengar bahwa Jacob memiliki kesempatan untuk dipromosikan, dia langsung memarahi dengan marah. Jacob, apakah kamu layak menjadi presiden Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi? Lihatlah dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu layak. Bab 6112. Jacob mengambil gelas air dan mengambil segelas air untuk dirinya sendiri. Sambil minum, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda membiarkan saya menjadi presiden, itu harus sesuai dengan apa yang diharapkan semua orang. Di seluruh asosiasi kaligrafi dan lukisan, tidak ada yang berani mengatakan bahwa saya, Jacob, setengah jahat. Bahkan Presiden Pei pun tidak. Kalau tidak, para petinggi mungkin sudah mengirim kita ke Korea Selatan untuk pertukaran beberapa waktu lalu. Mengapa mereka tidak mengirimmu, Elaine, untuk pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran pelajar? Elaine berkata dengan nada meremehkan, itulah lingkungan yang selalu didatangi nenekmu. Jika saya bergabung dengan lingkaran itu, jika seluruh kota mengorganisir perjalanan pertukaran pelajar ke Korea Selatan, kamu pasti akan mendapat tempat. Jacob memutar kelopak matanya dan bertanya dengan mata terbuka lebar. Hanya kamu? Kalau kamu diminta ke Korea Selatan untuk pertukaran pelajar, apa yang akan Anda komunikasikan kepada orang-orang saat Anda sampai di sana? Apakah kamu berkomunikasi dan mengumpat dengan orang Korea? Kamu juga tidak mengerti bahasanya. Pikirkan sendiri, apa keuntunganmu datang ke Korea untuk berkomunikasi dan memarahi? Selain bisa mengucapkan, aksiba, apalagi yang bisa kamu ucapkan? Elaine mengomel, aku juga bisa mengucapkan bagayalu. Jacob berkata, Ceka, itu bahasa Jepang, bodoh. Elaine sangat marah, mengambil sapu dari tangan Charlie, dan melemparkannya ke Jacob. Jacob nyaris mengelak dan mengumpat sambil berjalan keluar. Wanita gila, aku mau minum teh. Elaine memarahi, Jacob, kembalilah ke sini. Jacob melengkungkan bibirnya, aku tidak akan mendengarkanmu, aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Elaine menggertakkan giginya dan berkata, putriku akan kembali sore ini, dan kamu masih saja kabur. Ada apa? Kamu mau meninggalkan rumah ini dan tinggal sendiri? Yakub terkejut dan bertanya dengan heran. Putriku akan kembali sore nanti, benarkah? Elaine berkata, tentu saja benar. Apa kamu tidak memperhatikan menantumu tidak keluar hari ini? Jacob mengangguk dan bertanya pada Charlie, menantu yang baik, kapan Claire akan tiba? Charlie berkata, sekarang jam 4.30 atau 5. Sepertinya begitu. Jacob berkata, masih pagi, tidak apa-apa. Aku akan pergi ke rapat dulu. Aku akan kembali lebih awal untuk menjemputmu di sore hari dan mari kita pergi ke bandara bersama. Charlie berkata, ayah, jika ayah ada sesuatu yang harus dilakukan, tetaplah sibuk. Tidak apa-apa bagiku untuk menjemput Claire sendirian di sore hari. Elaine langsung berkata, tidak. Claire sudah lama sekali tidak di rumah kali ini. Dan kita harus pergi ke bandara untuk menjemputnya. Jacob tidak punya pilihan selain berkata, kalau begitu, seperti yang kukatakan tadi, aku akan pergi ke pertemuan dulu.
dan aku akan menjemputmu pukul 3 atau 4 sore. Lalu kita akan pergi ke sana bersama. Elaine bertanya dengan marah, Jacob, apapun yang kau katakan, itu tidak akan berhasil. Kamu harus pergi ke perkumpulan kaligrafi dan lukisan kumo itu hari ini, kan? Kalau kamu bilang harus pergi hari ini, aku ikut. Bukankah kamu wakil presiden eksekutif? Bukankah kamu akan segera dipromosikan menjadi presiden? Sebagai istri wakil presiden eksekutif saat ini dan calon istri presiden. Tidak ada salahnya kalau aku ikut denganmu untuk melihat-lihat, kan? Ketika Jacob mendengar Elaine mengatakan akan pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan, hatinya bergetar ketakutan. Dia tidak ingin Elaine yang seperti wanita jalang pergi ke asosiasi seni lukis dan kaligrafi untuk mempermalukannya. Jika orang-orang di bawahnya berbicara di belakangnya, mengatakan bahwa dia orang yang baik. Kenapa dia menemukan wanita jalang seperti istrinya? Bukankah itu akan mempermalukan dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain berkata, "Lupakan saja, kalau begitu aku tidak akan pergi." Tidak apa-apakan kalau aku tidak pergi? Kami bertiga hanya akan duduk di rumah dan saling menatap sampai jam 4 sore. Dan kemudian kita akan pergi bersama. Pergi ke bandara? Ini tidak masalah, kan? Elaine balik bertanya, "Apa? Susah sekali yang mengajakku ke pertemuanmu? Seberapa tidak tahunya aku?" Jacob pingsan dan berseru, "Oh, kamu. Kenapa kamu cari masalah terus-menerus? Ini tidak pernah berakhir, bukan? Kamu memintaku untuk tinggal di rumah, dan aku setuju untuk tinggal di rumah, tidak bisakah aku tetap memuaskanmu?" Elaine bertanya dengan dingin, "Apa yang kau lakukan? Bagaimana sikapmu? Kamu gak sabaran sama aku? Oh, sekarang kamu mau jadi presiden. Ini bukan saatnya bagimu untuk menjadi pengecut dan diolok-olok oleh wanita tua itu. Jadi kamu tidak menatapku dengan serius sekarang. Apa kamu menghalangiku?" Jacob membela diri dengan canggung, "Aku tidak bermaksud kau sendiri yang mengatakannya." Elaine bertanya, "Lalu apa maksudmu?" Jacob merasa pusing. Ia berseru, "Aku tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya memberitahu Anda bahwa saya tidak akan pergi ke pertemuan itu. Saya sedang menunggu di rumah untuk menjemput putri saya di bandara." Dia memeluk bahunya dan mencibir. "Oh, kamu tidak merasa itu berarti apa-apa sekarang. Apa yang akan kau lakukan? Apa kau menyerah setelah kekacauan dimulai?" Menghadapi hasil kerja gilanya, Jacob hampir menangis dan dengan cepat menjelaskan. Aku tidak memilikinya, apa yang kukatakan?" Dia menatap Charlie, dan dia berkata dengan kesal dan marah. "Menantu yang baik, kau di sini untuk menghakimi. Bagaimana aku bisa hidup baik bersamanya, Jacob, selama bertahun-tahun? Dia sekarang hebat dan ingin menjadi presiden. Dia merasa bahwa saya, istrinya, telah mempermalukannya. Bukankah ini Chen Shimei masa kini? Belum lagi kepala Jacob yang besar, Charlie sama sekali tidak bisa menahannya. Jadi dia buru-buru berkata, "Bu, aku ingat ada sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Bagaimana kalau begini? Kamu dan ayah istirahat saja di rumah. Aku pergi dulu. Sore nanti aku tidak akan kembali untuk bekerja. Saya akan naik taksi langsung ke bandara. Lalu ayah akan mengantarmu ke bandara untuk menemuiku, dan kita akan menjemput Claire dan kembali bersama." Dengan itu, Charlie berjalan cepat ke gerbang. Ketika Jacob melihat Charlie pergi, dia semakin panik dan berkata cepat, "Menantuku tersayang, jangan pergi. Tinggallah bersama kami." "Tidak, ayah, ini benar-benar darurat," Charlie berkata, setelah mengganti sepatunya. Dia berbalik dan berkata, "Ngomong-ngomong, jangan memasak malam ini. Ayo makan di luar." "Ya sudah, sampai jumpa di bandara nanti sore." Bab 6113. Meskipun Charlie sudah lama terbiasa dengan hal-hal aneh seperti Elaine dan Jacob. Tapi jika dia benar-benar masuk jauh ke pusat pusaran, indera perasaannya masih terasa sangat tidak nyaman. Dan itu bahkan akan menyebabkan ketidaknyamanan fisik. Oleh karena itu, pergi secepatnya saat ini adalah pilihan terbaik baginya. Setelah dia meninggalkan rumah, dia merasa tidak punya tempat tujuan. Perjalanan ke Champs-Élysées cukup jauh, dan butuh banyak waktu untuk bolak-balik. Saat dia bosan, dia tiba-tiba teringat Maria,
jadi dia meneleponnya. Ketika panggilan tersambung, Maria bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa Anda memanggil saya saat makan siang, Guru? Mungkinkah kamu ingin mentraktirku makan siang? Charlie tersenyum dan berkata, aku sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Karena kamu sudah bilang begitu, ayo kita keluar dan makan siang bersama. Maria berkata sambil tersenyum, karena tuan muda tidak ada urusan. Mengapa tidak datang ke rumahku untuk makan? Cuacanya semakin dingin, dan saya sedang bersiap untuk memasak di kompor samping di halaman. Jika tuan datang, saya akan meminta Suster Sian untuk menyiapkan mangkuk, sumpit, dan beberapa bahan tambahan. Oke. Charlie berkata tanpa berpikir. Kebetulan sekali aku bisa mengembalikan mobil yang diberikan Suster Sian kepadaku terakhir kali. Tunggu aku. Aku akan segera melakukannya. Aku akan ke sini. Setelah mengatakan itu, Charlie menutup telepon dan meninggalkan Thompson di Rolls-Royce yang dikendarainya dari Purple Mountain Villa. Ketika mereka tiba di halaman kecil tempat Maria berada, Suster Sian baru saja mengantarkan bahan-bahan dan hendak keluar. Ketika dia melihat Charlie, dia berkata dengan hormat. Halo, Guru. Charlie mengangguk sedikit, menyerahkan kunci mobil kepada Suster Sian, dan berkata, Kakak Sian, aku sudah membawa mobil kembali dan memarkirnya di tempat parkir di depan pintu. Ini kuncinya. Suster Sian berkata, jika guru membutuhkannya, cukup pakai dan pakai saja. Tidak perlu dikembalikan. Charlie tersenyum dan berkata, tidak lagi. Saya tidak terbiasa mengendarai mobil semahal itu, mobil itu agak terlalu mencolok. Setelah mendengar ini, Suster Sian tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengambil kunci mobil, dia dengan hormat berkata kepada Charlie. Tuan, peralatan makan dan bahan-bahannya sudah disiapkan. Aku tidak akan mengganggu makan malammu dan Nona. Charlie mengangguk, terima kasih, Suster Sian. Suster Sian berjalan pergi, dan Charlie melihat Maria dan meja-meja. Kursi dan peralatan makan yang telah disiapkannya di halaman sudah siap. Meja kayu solid kecil yang indah, dipasangkan dengan 2 kursi huang huali. Dan berbagai macam bahan-bahan berkualitas tinggi yang ditata dengan indah diletakkan dengan sangat teratur di atas meja. Dan lemari kecil di sebelahnya. Ditambah dengan halaman antik ini, semuanya tampak begitu serasi. Charlie menatap pemandangan sempurna di depannya dan mendesah. Estetika Nona Lin memang luar biasa. Jika Anda membuka restoran, meskipun tidak ada satupun hidangan di restoran tersebut, Anda mungkin akan mendapatkan 1 bintang Michelin hanya untuk lingkungannya. Itu hanya 1 bintang. Maria menjulurkan lidahnya, lalu berkata sambil tersenyum manis. Tuan, silakan duduk, sudah hampir waktunya makan. Charlie mengangguk dan duduk di hadapannya. Maria mengambil mangkuk kosong di depan Charlie. Mengisinya dengan semangkuk sup, dan berkata dengan prihatin. Tuan, ini sup ayam perut ikan, minumlah selagi hangat. Charlie mengambil mangkuk itu, mengucapkan terima kasih, dan bertanya padanya. Mengapa Nona Lin begitu santai hari ini, makan hotpot sendirian? Maria berkata sambil tersenyum, saya tidak punya kegiatan apapun setiap hari. Jadi saya suka hal semacam ini untuk menghabiskan waktu. Kemudian dia bertanya pada Charlie, Tuan muda, tangan dan matamu ada di seluruh langit kota ini. Mengapa kamu tidak bisa punya tempat untuk makan sendirian di siang hari ini? Charlie berkata dengan jujur, ayah mertuaku dan ibu mertuaku bertengkar di rumah. Yang benar-benar memengaruhi suasana hatiku, jadi aku keluar. Ternyata begitu. Bab 6114. Maria mengangguk lalu berkata, ngomong-ngomong, Tuan muda tidak pergi ke Champs-Élysées hari ini? Charlie berkata, istriku akan kembali sore ini. Dan saya harus menjemputnya di bandara dan berkeliling Champs-Élysées. Itu lingkaran besar, membuang-buang waktu. Maria merasa sedikit kecewa ketika mendengar Claire akan kembali. Dia tahu bahwa Charlie pasti akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk datang ke Purple Mountain Villa di masa depan. Dan peluangnya untuk bertemu Charlie tentu akan sangat berkurang. Namun dia tidak menunjukkannya, tetapi bertanya dengan tenang. Saya penasaran bagaimana perkembangan sang guru di Champs-Élysées? Bisakah kemajuan para prajurit itu diakui oleh sang guru? Charlie menjelaskan, kemajuannya? Kecepatan kultivasi kebanyakan orang berada dalam kisaran normal. Setelah mengatakan itu,
dia tiba-tiba teringat Nanako, jadi dia berkata, "Ngomong-ngomong, ada satu hal yang belum aku sinkronkan dengan Nona Lin. Saya ingin tahu apakah Nona Lin tahu tentang Nanako itu?" Maria tersenyum. Berkata, "Aku tahu. Apa yang terjadi pada gadis dari Jepang di sebelah Tuan Muda?" Charlie berkata, "Nanako mendapatkan pencerahan tahu beberapa hari yang lalu." "Mencerahkan tahu?" Maria sedikit terkejut, lalu bertanya, "Guru, Anda mengatakan pencerahan, apakah tahu tercerahkan? Dari mana kamu memahaminya? Apakah itu energi sejati atau energi spiritual?" Energi sejati adalah jalan seni bela diri. Dan energi spiritual adalah cara kultivasi yang sejati. Namun, meskipun ada perbedaan besar antara keduanya, pendapat setiap orang konsisten. Titik masuk formal disebut pencerahan. Charlie berkata saat ini, Nanako telah menguasai energi spiritual. Maria tidak dapat menahan diri untuk berseru. "Menguasai energi spiritual, benar atau tidak?" Charlie berkata dengan tegas, "Itu benar." Maria berkata dengan ekspresi kagum dan iri. "Nona Ito masih sangat muda, aku tidak menyangka dia punya bakat pencerahan." Yang lebih tidak terduga adalah dia sebenarnya orang Jepang. Setelah itu, dia bertanya pada Charlie dengan ragu. "Pencerahan Nanako berasal dari geng Tuan Muda. Apakah kalian melakukan sesuatu untuk membantu?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak membantunya. Seorang biksu terkemuka dari kuil Kisialah yang mencerahkannya dan membuatnya menyadari pencerahan secara tidak sengaja." "Seorang biksu terkemuka dari kuil Kisia?" Maria mendengar ini. Setelah mengatakan ini, dia langsung teringat pada guru palsu yang pernah ditemuinya 2 kali. Awalnya, dia ingin memberitahu Charlie untuk memberitahu dia bahwa dia telah bertemu orang lain. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia bahkan tidak dapat mengetahui identitas orang itu. Jika dia mengatakannya langsung pada Charlie, kemungkinan besar itu akan mendatangkan banyak masalah bagi Charlie. Tekanan psikologis, lebih baik tidak mengatakan apa-apa daripada melakukan ini atau itu. Charlie tidak tahu bahwa Maria telah pergi ke kuil Kisia dan melihat biksu palsu di Gunung Shiwanda hari itu. Dia menjawab pertanyaan Maria. Beberapa hari yang lalu, seorang penyihir datang ke kuil Kisia. Dia sangat berpengetahuan tentang agama Buddha. Penyihir ini sudah menyadari tahu. Secara kebetulan, Nanako pergi ke kuil Kisia untuk meminta amulet darinya. Dia melihat bahwa dia sangat berbakat dalam pencerahan, jadi dia membantunya. Maria berpura-pura penasaran dan bertanya, "Penyihir yang tercerahkan? Ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti ini. Apakah kamu tahu nama penyihir itu?" Charlie berkata, "Nama pihak lainnya adalah Tuan Jingking. Dikatakan bahwa dia adalah guru yang memiliki pemahaman terdalam tentang agama Buddha pada tahun-tahun ini." Tuan Jingking. Maria mengangguk ringan. Adapun biarawan palsu itu, dia sebenarnya tidak tahu identitas pihak lain. Tetapi untungnya, kata-kata Guru Jingking tidak salah. Maria diam-diam bahagia. Menurutnya, mustahil seorang biksu yang tercerahkan tiba-tiba akan mengajar Nanako Ito dan membantunya mencapai pencerahan. Dia pasti telah mengaturnya secara khusus, dan dia tidak dapat menemukan cara untuk melacak asal-usul biksu palsu itu. Master Jingking mungkin merupakan titik terobosan yang bagus untuk informasi identitas dalang dibaliknya. Bab 6115. Mengetahui identitas sebenarnya dari guru biksu palsu itu adalah pikiran Maria yang terkubur jauh di dalam hatinya. Jadi dia bahkan tidak memberitahu Charlie, dia hanya tersenyum dan mendesah. Nona Ito memiliki keberuntungan yang luar biasa, itu bukan hanya berkatnya, tapi juga keberuntungan sang guru. Kali ini Nona Ito berhasil mencerahkan. Pada waktunya, dia pasti akan sangat membantu Tuan Muda. Charlie tersenyum dan berkata dengan tenang, "Aku tidak berharap dia membantuku. Hanya saja setelah dia menyadari kebenarannya, selain merasa bahagia untuknya, saya juga merasa senang memiliki teman saat berjalan sendirian di hutan yang gelap." Maria mengangguk mengerti, dan bergumam dengan emosi. "Saya bertahan dengan sangat baik. Baru pada saat aku membuka hatiku selama bertahun-tahun, aku merasakan apa yang kau sebutkan." Setelah mengatakan itu, sedikit rasa kesepian tampak di ekspresinya. Sebelum bertemu Charlie, dia tidak pernah memiliki harapan untuk pencerahan. Di tahun-tahun awal,
Dia masih berpikir tentang suatu hari nanti bisa membalaskan dendam ayahnya. Namun kemudian, dia tidak lagi berharap dapat membunuh Victoria dengan tangannya sendiri. Dia hanya merasa bahwa dia akan merasa puas jika dia bisa menjalani hidup yang baik selama 500 tahun. Dan memenuhi harapan ayahnya padanya. Tapi setelah bertemu Charlie, jauh di dalam hatinya, dia memiliki harapan-harapan yang samar dan berlebihan terhadap pencerahan. Namun, dia juga tahu betul bahwa dia tidak memiliki bakat untuk pencerahan. Dan pil hijau abadi tidak dapat membantunya membuat kemajuan dalam pencerahan. Dia berpikir bahwa tidak ada harapan pencerahan dalam kehidupan ini. Justru karena itulah dia merasa kesepian dalam hatinya. Agar Charlie tidak menyadarinya, dia sengaja mengganti topik dan bertanya, "Guru, bagaimana perkembangan model AI?" Charlie berkata, "Simon telah memecahkan masalah kartografis dan pusat data. Helena saat ini sedang berkomunikasi dengannya tentang chip komputasi generasi baru NVIDIA. Jika hal ini dapat tercapai, model AI ini mungkin akan menjadi model pertama yang menggunakan chip terkuat NVIDIA dalam jumlah besar di masa mendatang." Maria mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Setelah rangkaian model ini diimplementasikan, saya juga meminta izin kepada Tuan Muda. Saya juga ingin menggunakan AI untuk menghitung beberapa hal." Charlie berkata tanpa berpikir, "Tidak masalah, saya akan menerapkannya untuk Anda sesegera mungkin." Maria tersenyum ringan, "Saya akan berterima kasih terlebih dahulu." Setelah makan malam mewah bersama Maria di halaman, Charlie menerima pesan WeChat dari Claire di pesawat, memberitahunya bahwa pesawat akan mendarat sekitar 1,5 jam lebih awal dari yang direncanakan semula. Itu sekitar jam 3 sore. Jadi, Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada Maria dan meninggalkan Purple Villa, naik taksi ke bandara. Setelah Charlie masuk ke dalam taksi, dia mengirim pesan ke Jacob, memberitahunya bahwa pesawat Claire akan mendarat sekitar pukul 3. Dan meminta dia dan Elaine untuk bersiap keluar sekitar pukul 1. Jacob segera membalas dengan pesan suara, "Baiklah menantu, kita akan berangkat dari rumah jam 2. Berdasarkan kesepakatan dengan Jacob dan Elaine, mereka berdua akan mengendarai culinan dari rumah ke bandara. Mereka akan menunggu Claire mendarat di bandara, lalu menjemputnya dan kembali ke kota untuk makan malam. Meskipun dia tidak tahu apakah Jacob dan Elaine terus bertengkar, Charlie merasa mereka berdua tidak akan menunda menjemput Claire. Jadi dia tidak bertanya lebih lanjut tentang status mereka saat ini. Saat ini, Jacob dan Elaine sedang berada di meja makan mereka sendiri di restoran, menyelesaikan pesanan makanan yang mereka bawa pulang. Beruntungnya, perang ejekan antara keduanya tetap dalam situasi stabil saling mengejek dan tidak memanas lebih jauh. Secara keseluruhan, Elaine secara alami memiliki keunggulan, tetapi itu masih dalam toleransi Jacob. Setelah Jacob selesai makan siang, dia meletakkan sumpitnya dan mengemas kotak makan siang sambil berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Menantu saya mengirim pesan, mengatakan bahwa pesawat akan mendarat pukul 3 lebih awal. Dan kita akan berangkat jam 2. Elaine bergumam, "Mengapa kamu pergi sepagi ini?" Claire baru pulang dari luar negeri. Dia harus melewati bea cukai setelah turun dari pesawat. Lambat banget. Bagus kalau dia bisa keluar jam 3.30. Aku akan naik dan tidur sebentar. Ayo berangkat jam 2.30. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan restoran itu tanpa menoleh ke belakang. Kemas makanannya dan buang bersama-sama. Meskipun Yakub memiliki 10.000 keluhan di hatinya, dia tidak mengatakan apapun lagi. Lalu dia membuang sisa kotak makan siang Elaine ke tempat sampah. Elaine pergi, dan Jacob duduk sendirian di sofa. Mabuknya berangsur-angsur mereda, dan suasana hatinya makin buruk seiring hilangnya alkohol. Mendapatkan pujian di meja anggur hanya akan membuat Anda bahagia untuk sementara waktu. Namun jika kekasihmu mengikuti orang lain, kamu mungkin akan menderita selama sisa hidupmu. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat saat Mei Qing baru saja kembali ke Tiongkok. Selama waktu itu, Elaine menghilang dari dunia. Dia tidak hanya pergi ke bandara untuk menyambut Mei Qing, dia juga makan bersamanya. Menghadiri reuni kelas, kembali ke alma maternya untuk meninjau kembali. Dan bahkan mengundangnya untuk datang makan di rumah. Saat itu, dia sedang terlibat hubungan yang sangat panas dan bergairah di restoran. Jika anak-anak tidak berada di luar, dapur akan berubah menjadi medan perang yang sengit. Ketika memikirkan hal ini,
Jacob merentangkan tangannya dan terus menepuk lututnya dengan punggung tangannya. Ekspresinya tampak seperti dia telah memakan lemon. Raut wajahnya berkerut seperti bola, dan dia dipenuhi kesedihan.